Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Fania dengan NIM 24041060-202. Saya dari kelas PGMI 7 angkatan 24. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah PKN MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang pertama, yaitu tentang identitas kepada keluarga dan teman dalam budaya, suku, bahasa, ras, dan agama di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Nah, pertama, saya akan menjelaskan apa itu identitas. Identitas adalah ciri khas atau jati diri seseorang, sekelompok orang untuk membedakan seseorang tersebut dengan individu lainnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang identitas kepada keluarga dan teman yang mencakup bangsa, suku, bahasa, dan agama. Itu tuh sangat penting dalam membentuk jati diri individu tersebut. Di lingkungan rumah, identitas ini pertama kali dikenalkan dan ditanamkan melalui kebiasaan keluarga, nilai-nilai budaya, penggunaan bahasa, serta praktik keagamaan. Keluarga juga berperan sangat penting untuk membentuk fondasi individu, terutama dalam membentuk sikap saling menghargai, serta rasa memiliki dan pemahaman terhadap perbedaan. Selanjutnya, di lingkungan sekolah dan masyarakat, identitas tersebut terus berkembang dengan pesat melalui interaksi sosial yang lebih luas pada setiap individu. Nah, yang pertama itu di sekolah. Sekolah menjadi fondasi untuk tempat belajar hidup bersama dalam keberagaman, menemukan sikap toleransi, kerjasama, dan saling menghormati antar individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Sementara itu, pada masyarakat berperan untuk memperkuat identitas sosial tersebut dengan mendorong partisipasi aktif, menjaga harmoni, serta membangun peraturan dalam keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama pada setiap masyarakat yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya yang kedua, yaitu tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya merupakan wujud nyata dalam pengamalan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa? Karena keberagaman budaya yang meliputi adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi daerah adalah kekayaan bangsa yang harus dihargai tanpa membeda-bedakan. Dengan saling menghormati perbedaan, masyarakat dapat hidup rukun, damai, dan saling memahami meskipun memiliki latar belakang budaya yang beragam. Selanjutnya, apa sih upaya untuk menjaga dan melestarikan keberagaman budaya tersebut? Nah, di sini upaya untuk menjaga dan melestarikan keberagaman budaya itu dapat kita lakukan melalui yang pertama, yaitu perilaku toleransi. Yang kedua, yaitu partisipasi dalam kegiatan budaya. Yang ketiga, mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Nah, dalam Bhinneka Tunggal Ika ini, keberagaman bukan menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, oleh karena itu, setiap individu itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan kelestarian budaya Indonesia pada saat ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya yang ketiga, yaitu tentang karakteristik
karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sikap menjaganya. Nah, di sini lingkungan rumah dan sekolah merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI, yang mencerminkan nilai persatuan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang pertama itu di lingkungan rumah. Individu belajar untuk menerapkan nilai kebersamaan, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Sementara itu, di sekolah berfungsi sebagai tempat pembinaan karakter, yaitu penanaman nilai kebangsaan, serta pembelajaran hidup tertib dan menghargai aturan yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah dapat diwujudkan melalui yang pertama, yaitu perilaku disiplin. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, yaitu mematuhi tata tertib di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, yaitu saling menghormati antar teman dan antar warga yang ada di sekitar kita. Nah, dengan menjaga lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib, tercipta suasana yang mendukung kehidupan harmonis dan proses belajar yang sangat optimal. Hal ini untuk menunjukkan peran nyata setiap individu dalam menjaga keutuhan dan nilai-nilai NKRI sejak dari lingkungan terdekat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang keempat, yaitu tentang lingkungan tempat tinggal di RT atau RW, desa atau kelurahan, dan kecamatan, sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Nah, di lingkungan tempat tinggal seperti RT atau RW, desa atau kelurahan, dan kecamatan ini merupakan bagian terkecil dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Di lingkungan ini juga, warga dengan latar belakang budaya, suku, agama, dan kebiasaan yang beragam hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas sekaligus kekuatan dalam membangun kehidupan sosial yang rukun dan harmonis. Selanjutnya, kerjasama dalam keberagaman itu juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera. Sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan musyawarah juga membantu warga untuk menyelesaikan masalah bersama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dengan kerjasama yang baik, lingkungan tempat tinggal dapat berkembang secara positif serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi saya yang terakhir, yaitu tentang struktur wilayah yang lebih luas, seperti kabupaten atau kota dan provinsi, sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Nah, pada struktur wilayah yang lebih luas ini, seperti kabupaten atau kota dan provinsi, merupakan bagian penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI ini, yang saling terhubung dalam sistem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan keberagaman budaya yang berbeda-beda, namun tetap berada dalam satu kesatuan bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman ini menuntut adanya sikap saling menghargai dan kesadaran akan pentingnya persatuan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya,
Perilaku gotong royong menjadi salah satu cara nyata untuk menjaga persatuan dan dipahami sebagai wujud bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui kerjasama yang baik, kepedulian sosial, dan partisipasi aktif dalam membangun daerah, masyarakat turut berkontribusi menjaga stabilitas dan keharmonisan wilayah. Nah, yang terutama yaitu sikap gotong royong ini. Itu sebagai memperkuat rasa kebangsaan serta menunjukkan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Demikianlah pembahasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga pendengar. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.